Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mereview tentang Amazon Kindle, Paperwhite. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yunatul Arfi dengan NPM 111-213-40. saya Anissa Putri Haryanto dengan NPM 1012-1180. Saya Dias Malik dengan NPM 11 12 13 61. Berikut review kami. Yududududu. Aku mau bawa buku ini, dan akan kumasukkan ke dalam tas ini. Nah, kan jatuh. Gimana kalau? Dudududu. Aku mau bawa ini dan akan kumasukkan ke dalam tas. Selesai. Yududududu. Amazon Kindle adalah e-reader atau perangkat elektronik yang dirancang khusus bagi para pengguna yang gemar membaca. Kindle ini dirilis oleh perusahaan Amazon pada tanggal 19 November tahun 2007. Kindle adalah salah satu bentuk inovasi keluaran Amazon dan sukses berhasil bagaimana buku bisa diminati oleh masyarakat. Karena Amazon Kindle tidak menggunakan kertas, maka produk tersebut dikategorikan sebagai produk ramah lingkungan. Gadget ini diminati oleh masyarakat yang gemar membaca buku, namun tidak mau membeli buku yang umumnya akan menghabiskan tempat jika dibeli dalam jumlah yang banyak. Kindle Paperwhite ini dijual dengan harga $139 AS atau bisa kita konversikan sekitar 1,9 juta rupiah. Amazon Kindle Paperwhite dibekali dengan beberapa spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Amazon Kindle Paperwhite dibekali dengan layar sebesar 6,8 inci dengan format hitam putih dan juga dilengkapi dengan fitur anti-glare yang fungsinya untuk mengurangi kesilauan ketika kita menggunakan perangkat ini. Yang kedua, Amazon Kindle Paperwhite dibekali dengan penyimpanan sebesar 8 GB dan bisa di-upgrade hingga 32 GB. Perangkat ini ditenagai oleh chipset yang diklaim oleh Amazon lebih kencang 20% dari versi pendahulunya. Untuk yang ketiga, Amazon Kindle Paperwhite dibekali dengan front LED sebesar 17 LEDs, yang mana bisa cukup nyaman bagi para penggunanya untuk memakai perangkat ini dalam waktu yang lama. Nah, untuk spesifikasi yang keempat, Amazon Kindle Paperwhite sudah water resistance untuk kedalaman 2 meter di air biasa dan juga 2,5 meter di air asin. Nah, untuk perangkat ini juga sudah dust resistance atau anti debu. Untuk kapasitas baterainya, Amazon Kindle Paperwhite diberi kapasitas baterai sebesar 1700 mAh. Untuk waktu pengisian dayanya, 0-100 memakan waktu 2,5 jam. Amazon mengklaim, jika Amazon Kindle Paperwhite ini bisa tahan selama 10 minggu dari 100 ke 0 untuk pemakaian yang wajar. Jika dibandingkan dengan buku, Amazon Kindle ini memiliki bodi yang kecil, ringan, dan tipis, sehingga fleksibel, mudah untuk dibawa kemana-mana, dan tidak memakan tempat jika ditaruh di dalam tas. Bagian belakang dari Kindle berbahan karet plastik, sehingga menimbulkan kesan halus dan keset, dan tidak mudah jatuh saat menempel di tangan. Selain itu, terdapat logo Amazon di belakang perangkat ini. Di bagian bawah, terdapat lampu indikator, lubang USB Type-C, dan tombol power untuk menghidupkan Kindle Paperwhite. Jika Kindle dinyalakan, kita perlu menekan tombol power, lalu muncul seperti berikut. Lalu jika ingin mematikannya, maka muncul layar seperti semula. Amazon Kindle Paperwhite dibekali oleh beberapa fitur yang berfungsi untuk memanjakan sekaligus memudahkan para penggunanya ketika menggunakan perangkat ini. Yang pertama itu fitur Adjustable Born Light yang berfungsi untuk mengatur saturasi pencahayaan sesuai keinginan para penggunanya. Fitur ini ditemani oleh fitur Brightness yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya pada layar perangkat ini. Yang kedua ada fitur Dark Mode Theme yang berfungsi untuk mengatur blue light sehingga akan membuat nyaman mata para pengguna ketika menggunakan perangkat ini berlama-lama. Yang ketiga ada fitur Weeks of Battery Life yang berfungsi untuk memberikan laporan kepada para pengguna mengenai penggunaan baterai perangkat ini selama seminggu penuh. Yang keempat ada fitur Audible dan juga fitur Bluetooth. Fitur Audible merupakan fitur yang berfungsi untuk mengeksekusi file audiobook. Amazon Kindle Paperwhite sudah mensupport file audiobook. Sekedar informasi tambahan, file audiobook merupakan file buku yang dibacakan oleh seseorang atau beberapa orang sehingga filenya berupa audio. Sehingga kita bisa membaca atau mendengarkan file audiobook ini di mana saja dan juga kapan saja. Dan juga kita bisa menggunakan perangkat nirkabel yang kita punya, lalu disambungkan dengan Bluetooth seperti wireless speaker ataupun wireless earphone, sehingga kita bisa mendengarkan di mana saja dan juga kapan saja. Selanjutnya itu ada fitur parental control yang ditujukan kepada orang tua untuk mengawasi bahan bacaan para anak-anaknya. Setelah itu ada fitur penerjemah atau translator, ada fitur kamus, sehingga kita bisa mencari definisi suatu kata yang asing bagi kita.
Setelah itu ada fitur highlight atau stabilo sehingga kita bisa menandai bahan bacaan yang penting untuk kita. Dan yang terakhir, ada fitur pengatur ukuran huruf ataupun kalimat. Balik kelebihan pasti ada kekurangan, begitu pula dengan Kindle Paperwhite. Menurut saya Kindle Paperwhite kurang responsif. Bisa dilihat saat berganti ke slide selanjutnya, kita agak sedikit menunggu untuk berganti ke halaman berikutnya. Dan juga saat mengatur brightness, kita bisa melihat bug-bug kecil seperti nge-lag. Kemudian Kindle ini tidak berbasis Android. Jadi karena dia belum berbasis Android, maka kita tidak bisa mengakses atau memakai aplikasi lain selain untuk membaca buku. Berarti alat ini memang didesain khusus dengan tujuan untuk membaca. Bahkan kita juga tidak bisa mengakses seperti Gramedia Digital Book maupun Google Playbook. Jadi hanya seputar Amazon dan Kindle ini saja. Mungkin bagi para penggemar baca buku, rasanya akan cukup asing jika kita tidak membalik-balikan halaman. Begitu pula dengan sebagian penggemar baca buku. Mereka terbiasa akan mencium wangi kertas saat mereka membaca. Jadi saat menggunakan Kindle ini, mereka merasa ada yang kurang lengkap. Tetapi overall kami puas dengan apa yang diberikan oleh Kindle ini. Mulai dari ringan, baterai awet, waterproof, tidak membuat mata pegal, tidak membuat sakit, dan lain-lain. Untuk layar yang hitam dan putih dan kurang responsif sih kami rasa nggak begitu masalah. Dan konsen karena juga kan Kindle ini digunakan untuk membaca dan sifatnya tidak terburu-buru. Ya namanya juga manusia, kalau kita bisa dapat semuanya, kenapa enggak? Dan menurut kami bagaimanapun juga kita perlu beradaptasi atas sebuah transformasi baru. Kesimpulannya, kita sebagai generasi muda harus bersikap terbuka dan mampu beradaptasi dengan cepat atas adanya transformasi baru. Sekian review dari kami, semoga review kami bisa membantu menjadi bahan pertimbangan bagi para penonton untuk membeli Amazon Kindle Paperwhite. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.